Halo semua, pada video ini kita akan membahas apakah boleh membalas kejahatan dengan kejahatan menurut Alkitab dan Al-Quran. Dan nanti kita akan bahas ajaran mana yang masuk akal. Oke, kita mulai aja ya. Yuk sekarang kita baca dulu apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Al-Quran surah 2 ayat 194. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Al-Quran surah 16 ayat 126. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan dalam kurung balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada kamu. Tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Al-Quran surah 22 ayat 60. Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan dalam kurung kezaliman penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi dalam kurung lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Al-Quran surah 42 ayat 40. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi, barang siapa memaafkan dan berbuat baik, dalam kurung kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim. Jadi, poinnya adalah, di dalam ajaran Al-Quran, membalas kejahatan dengan kejahatan diperbolehkan, dengan syarat balasan itu sama atau setimpal, tetapi lebih baik memaafkan. Nah, nanti kita akan balik lagi ke sini. Tetapi, sekarang kita akan baca dulu apa yang tertulis di dalam Alkitab. Amsal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Yahweh, ia akan menyelamatkan kamu. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi, usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi jelas di dalam Alkitab, membalas kejahatan dengan kejahatan tidak diperbolehkan. Bahkan, diajarkan untuk tidak berhenti sampai memaafkan aja, tetapi sampai membalas kejahatan dengan kebaikan. Perbedaan apa yang tertulis di dalam Alkitab dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran bisa dikatakan bertolak belakang, sehingga kita bisa melihat dengan jelas bahwa Tuhan yang mengilhami Alkitab pasti berbeda dengan Tuhan yang menurunkan Al-Quran. Kalau kita melihat sepintas, sepertinya ajaran Alkitab sangat tidak masuk akal. Masa membalas kejahatan dengan kebaikan? Kalau membalas kejahatan dengan kebaikan, di mana keadilan? Gak adil dong buat gue yang udah dijahatin. Jadi kalau dilihat sepintas, lebih adil dan lebih masuk akal ajaran Al-Quran. Kalau dijahatin orang, boleh dong balas jahatin orang itu dengan kejahatan yang setimpal. Masa nggak boleh balas sama sekali? Apalagi disuruh balas dengan kebaikan. Nggak masuk akal banget. Tetapi, kalau kita berpikir lebih jauh, jika kita membalas orang jahat dengan kejahatan yang setimpal, bukankah kita menjadi sama jahatnya dengan orang itu? Yuk kita renungkan lebih dalam lagi. Apa itu jahat? Bagaimana caranya menentukan seseorang baik atau jahat kepada kita? Subjektif sekali kan? Apakah kamu benar-benar tahu siapa orang yang baik kepada kamu dan siapa orang yang jahat kepada kamu? Kalau kamu mau jawab dengan jujur, kamu tidak tahu. Kebanyakan orang menentukan baik atau jahat dengan pikiran yang sangat pendek dan sederhana. Kalau seseorang membuat saya senang, maka orang itu adalah orang baik bagi saya. Kalau seseorang membuat saya tidak senang, maka orang itu adalah orang jahat bagi saya. Tanpa berpikir apakah orang itu melakukan hal yang benar atau tidak.
Bagi seorang pecandu, orang yang baik adalah orang yang kasih dia obat. Dia nggak peduli hidup dia hancur atau dia diperbudak oleh orang itu. Tetapi, pada saat dia mau berhenti dari kecanduan, dia baru sadar bahwa orang yang kasih dia obat itu sebenarnya jahat. Betul nggak? Coba ingat-ingat ketika kita kecil. Bukankah kita pernah merasa orang tua kita jahat karena kita tidak dikasih main dan memaksa kita untuk belajar? Bukankah setelah kita dewasa, kita baru mengerti bahwa mereka memaksa kita belajar karena mereka baik? Jadi, untuk menentukan seseorang itu baik atau jahat aja, kita sering keliru. Bagaimana kita mau membalas kejahatan dengan kejahatan yang setimpal? Kalau orang tua kamu dibunuh orang, kamu mau balas yang setimpal itu bagaimana? Kamu mau bunuh orang itu? Atau mau bunuh orang tuanya orang itu? Anggaplah kamu bunuh orang tuanya orang itu supaya setimpal. Bagaimana dengan saudara-saudaranya orang itu yang tidak membunuh orang tua kamu? Mereka tidak membunuh orang tua kamu, tetapi kamu membunuh orang tua mereka. Bagaimana cara mereka membalas kejahatan kamu dengan setimpal? Orang tua kamu sudah tidak ada. Apakah dengan cara membunuh anggota keluarga kamu yang lain, atau dengan cara membunuh kamu? Anggaplah mereka membunuh kamu. Bagaimana dengan keluarga kamu yang merasa dijahatin oleh mereka dan tidak terima kamu dibunuh? Bukankah kalau begitu caranya, tidak akan berhenti bunuh-bunuhan sampai semuanya mati? Apakah itu yang kamu mau? Balas kejahatan dengan kejahatan. Belum lagi jika salah orang. Misalnya ternyata bukan orang itu yang membunuh orang tua kamu, tetapi kamu sudah terlanjur membunuh orang tua dia untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan apa kamu membayar kesalahan kamu? Apakah kamu bisa menghidupkan kembali orang tua dia? Jadi, ajaran untuk membalas kejahatan dengan kejahatan yang setimpal, sepintas kelihatannya benar dan masuk akal. Tetapi, kalau kamu benar-benar berpikir, ajaran itu sangat salah dan bodoh. Memperbolehkan orang untuk membalas kejahatan dengan kejahatan hanya membuat orang berpikiran pendek dan menjadi jahat. Coba sekarang kita renungkan, apa itu orang baik? Apakah orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan bisa dikatakan sebagai orang yang baik? Jika kamu berbuat baik kepada seseorang, anggaplah kamu menolong dia, dan dia membalas kebaikan kamu dengan sesuatu yang menyenangkan kamu. Apakah orang itu adalah orang baik? Kalau seseorang yang kamu berikan kebaikan, membalas kamu dengan kejahatan, udah jelas bahwa orang itu adalah orang jahat ya. Ini kalau seseorang yang kamu berikan kebaikan, membalas kamu dengan kebaikan. Apakah orang itu adalah orang baik? Bagaimana jika kamu berhenti berbuat baik kepada orang itu, dan orang itu berhenti berbuat baik kepada kamu? Apakah kamu masih menganggap orang itu adalah orang baik? Bagaimana jika kamu tidak sengaja menyakiti orang itu, dan dia langsung menyakiti kamu balik? Apakah kamu masih berkata bahwa orang itu benar-benar adalah orang baik? Atau kamu sadar bahwa orang itu cuma transaksi jual beli dengan kamu? Jadi begini guys, orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan tidak bisa disebut orang baik. Semua orang jahat juga melakukan hal itu. Dan mereka semua merasa bahwa mereka hanya membalas dengan balasan yang setimpal. Orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan juga belum tentu bisa disebut orang baik. Orang yang tidak beragama juga melakukan hal itu. Orang yang benar-benar baik adalah orang yang tetap berbuat baik walaupun dia dijahatin orang. Orang yang benar-benar baik adalah orang yang mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Udah paham ya? Yuk sekarang kita baca Matius 5 ayat 38 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu,
Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang memintamu, dan janganlah menolak orang yang mau pinjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal dewa pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, sekarang udah paham ya apa yang Yesus katakan? Jadi begini, kita tidak perlu tunggu mati untuk tahu bahwa sebuah tempat yang isinya adalah orang-orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan adalah neraka. Dan tempat yang isinya adalah orang-orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan adalah surga. Kamu maunya hidup di mana? Di tempat yang penuh orang-orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan? Atau di tempat yang penuh dengan orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan? Kalau kamu mau hidup di tempat yang penuh dengan orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan, bukankah kamu harus membalas kejahatan dengan kebaikan juga? Paham ya? Nah, jadi sekarang pertanyaannya, apakah kita mampu untuk membalas kejahatan dengan kebaikan? Kenapa kita tidak mampu membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena selama ini kita dididik dengan ajaran yang keliru. Kita ini tanah, ditanam jagung keluar jagung, ditanam padi keluar padi. Kalau kita diajarkan bahwa Tuhan membalas kejahatan dengan kejahatan, bagaimana mungkin kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan? Kita tidak mungkin bisa membalas kejahatan dengan kebaikan kalau Tuhan aja gak mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Betul gak? Nah, jadi kamu percaya bahwa Tuhan itu hanya satu adalah hal yang bagus. Tetapi hal itu nggak ada gunanya kalau kamu percaya kepada Tuhan yang keliru. Kalau Tuhan kamu tidak mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, berarti Tuhan kamu adalah Tuhan yang keliru. Kalau kamu bayar, kamu dapat sesuatu dari Tuhanmu. Kalau kamu tidak bayar, kamu tidak dapat apa-apa dari Tuhanmu. Berarti Tuhanmu itu bukan Tuhan beneran. Tuhanmu itu hanyalah mesin penjual otomatis imajiner. Tuhan saya bukan mesin penjual otomatis. Tuhan saya mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia bukan Tuhan yang cuma bisa suruh manusia melakukan ini itu, tetapi dia sendiri tidak bisa melakukannya. Itulah sebabnya dia turun dalam rupa manusia untuk memberi teladan kepada manusia bagaimana sih caranya membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan dia bangkit dari kematian untuk memberitahukan kita bahwa walaupun kita bisa mati menderita karena membalas kejahatan dengan kebaikan, tetapi akhirnya tidak berhenti pada kematian. Suatu saat nanti, kita akan bangkit dari kematian dan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang lain yang membalas kejahatan dengan kebaikan juga. Paham ya? Nah, banyak orang yang berkata bahwa Tuhan turun ke dunia sebagai manusia dan menebus dosa manusia adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Saya mau katakan bahwa hal itu memang tidak masuk akal. Tetapi, sesuatu yang tidak masuk akal bukan berarti hal itu tidak benar dan tidak pernah terjadi.
Banyak hal di dunia ini yang memang tidak masuk akal. Salah satunya adalah cinta. Cinta itu tidak masuk akal. Mencintai seseorang dengan segala kebaikan dan keburukan dia, itu tidak masuk akal. Berkorban untuk seseorang yang dicintai tanpa mengharapkan imbalan, juga tidak masuk akal. Tetapi, bukankah itu yang benar-benar namanya cinta? Bukankah jika seseorang berkorban untuk kamu dengan syarat imbalan, itu namanya transaksi, bukan cinta. Jadi, cinta itu memang tidak masuk akal, tetapi cinta itu beneran ada, dan cinta yang tidak masuk akal itulah yang benar-benar cinta. Begitu juga Tuhan yang turun ke dunia sebagai manusia dan menebus dosa manusia adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi hal itu benar-benar terjadi karena Tuhan benar-benar mencintai manusia yang diciptakannya itu. Seperti yang tadi saya katakan, kita ini tanah. Ditanam jagung, keluar jagung. Ditanam padi, keluar padi. Jika kita tidak pernah mendapatkan benih cinta tanpa imbalan, bagaimana kita bisa mencintai tanpa imbalan? Jika selama hidup ini kita selalu dicintai dengan syarat, maka kita juga akan mencintai orang lain dengan syarat. Jadi, kalau kamu mau mencintai tanpa imbalan, kamu harus menerima cinta tanpa imbalan. Begitu juga bagaimana caranya supaya kamu bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Kamu harus menerima bahwa kejahatanmu dibalas dengan kebaikan oleh Tuhan. Kok enak banget kejahatan dibalas dengan kebaikan oleh Tuhan? Iya, memang enak banget. Makanya, kalau kamu menerima bahwa kejahatanmu dibalas dengan kebaikan oleh Tuhan, kamu juga akan mampu membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan. Kamu mau hidup di tempat yang penuh dengan orang-orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, atau kamu mau hidup di tempat yang penuh dengan orang-orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan? Jika kamu mau hidup di tempat yang penuh dengan orang-orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan, kamu sendiri juga harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Jika kamu mau membalas kejahatan dengan kebaikan, maka kamu harus menerima bahwa Tuhan membalas kejahatan kamu dengan kebaikan. Karena Tuhan mencintai kamu tanpa mengharapkan imbalan. Dia turun ke dunia untuk menebus dosa-dosamu, dan Dia mau memberikan kamu hidup abadi, walaupun kamu tidak pantas untuk mendapatkannya. Jadi, sekarang pertanyaannya, apakah kamu mau menerima bahwa karena Tuhan mencintai kamu, Tuhan turun ke dunia untuk menebus dosa-dosamu dan memberikan kamu hidup abadi, walaupun kamu tidak pantas untuk mendapatkannya? Jika kamu mau menerima bahwa Tuhan turun ke dunia untuk menebus dosa-dosamu dan memberikan kamu hidup abadi, silakan ikuti doa ini sekarang ya. Yesus, sekarang aku menerima bahwa Engkau turun ke dunia untuk menebus dosa-dosaku dan memberikan aku hidup abadi. Engkau telah membalas kejahatanku dengan kebaikan, karena Engkau sungguh mencintai aku dengan cinta yang tidak masuk akal. Oleh sebab itu, sekarang Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Tuntunlah aku, supaya aku juga bisa membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan seperti yang telah Engkau lakukan untuk aku. Sekarang aku mengampuni semua orang yang bersalah kepadaku. Aku berdoa supaya mereka mendapatkan berkat, dan aku juga berdoa supaya mereka bisa membalaskan kejahatan orang lain dengan kebaikan. Amin. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus Tuhan kita mencintai kita.
secukupnya, dan ampunilah kami ini seperti kami juga ampuni orang yang bersalah. Jangan